Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Matematika Optimasi dengan dosen pengampu Bapak Dwi Suknat Nuryanto, STMT. Di sini kami mengambil studi kasus berjudul Optimasi Produksi Mainan Mobil Otomatis di PT Toretto Toys dengan metode Lagrange Multiplier. Di sini kelompok kami terdiri dari 2 orang dengan saya sendiri, Muhammad Habibur Rahman dengan NPM 220320100026. Saya Rahmat Fadila dengan NPM 22032010015. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah yang kami ambil yaitu PT Toretto Toys adalah salah satu produsen mainan di Indonesia dengan produk yang dihasilkan yaitu mainan mobil otomatis. Produksi mainan mobil yang terus-menerus atau continuous production dalam jumlah besar menjadikan perusahaan harus selalu mensuplai stok bahan baku di gudang penyimpanan. Namun masih ditemukan kondisi overstock atau kelebihan bahan yang menyebabkan pembengkakan biaya persediaan bahan baku. Optimasi dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan optimalisasi. Salah satu cara menentukan nilai optimum adalah dengan metode Lagrange Multiplier. Lagrange Multiplier merupakan sebuah konsep yang menangani masalah program linier. Metode ini dapat menyelesaikan permasalahan optimasi dengan kendala persamaan. Rumusan masalah dari studi kasus kali ini adalah bagaimana metode Lagrange Multiplier digunakan untuk merencanakan persediaan mainan mobil otomatis di PT Toretto Toys dapat mengantisipasi kekurangan tempat dan biaya persediaan agar mendapatkan jumlah persamaan yang optimal. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sistem perencanaan dan mengendalikan stok persediaan produk sepatu di PT Toretto Toys yang optimal berdasarkan batasan kapasitas penyimpanan dan biaya persediaan menggunakan metode Lagrange Multiplier. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan pengertian optimasi. Secara umum, optimasi berarti pencarian nilai terbaik, minimum atau maksimum dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Secara matematis, optimasi adalah cara mendapatkan harga ekstrim, baik maksimum atau minimum dari suatu fungsi tertentu dengan faktor-faktor pembatasnya. Next. Selanjutnya, manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari segala macam hal mengenai proses produksi. Ini dikenal dengan nama manajemen operasi. Hampir di seluruh dunia, setiap harinya organisasi-organisasi bisnis menghasilkan produk dan jasa dalam berbagai bentuk dan jenis. Selanjutnya yaitu pengertian produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan pokok dalam suatu perusahaan di mana kegiatan ini menyerap sebagian besar sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik sumber daya tenaga kerja dan bahan baku. Lalu persediaan. Menurut Tyler, 2005 menyebutkan persediaan atau inventory merupakan stok barang yang disimpan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lalu biaya persediaan. Di sini terdapat 2 jenis biaya, yaitu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan sendiri dikenal juga dengan biaya pemeliharaan, merupakan biaya yang ditimbulkan oleh toko untuk memelihara persediaannya. Lalu biaya pemesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengadakan pemesanan barang. Lalu pengertian metode Lagrange Multiplier merupakan metode yang digunakan untuk mengoptimalkan biaya produksi beserta kendala-kendala yang ada di gudang. Lalu pengertian metode EOQ atau Economic Order Quantity adalah pengukuran yang digunakan di bidang operasi, logistik, dan manajemen pasokan. Intinya EOQ adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya persediaan. Lalu ada continuous production, adalah sistem produksi yang proses produksinya berkesinambungan atau continuously.
terus-menerus dan berulang-ulang. Fasilitas produksi disusun sesuai dengan urutan operasi dari proses pertamanya hingga menjadi produk jadi dengan aliran material yang konstan. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Penelitian dilakukan di PT Toretto Toys yang terletak di Jakarta pada tahun 2022 dengan cara mengidentifikasi variabel. Variabel adalah pengelompokan secara logis dari dua atau lebih suatu atribut dari objek yang diteliti. Berdasarkan pada judul penelitian, maka dapat diidentifikasikan variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel terikat atau dependent. Variabel terikat atau dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Yang termasuk dalam variabel terikat pada penelitian ini adalah total biaya persediaan bahan baku yang minimum. Kedua yaitu variabel bebas atau independen. Variabel bebas atau independen adalah variabel keputusan yang akan dicari. Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel bebas adalah data harga masing-masing bahan baku, data penggunaan, data kapasitas gudang, data ukuran pemesanan, dan data biaya-biaya persediaan. Selanjutnya, dilakukan pengolahan data variabel yang telah didapatkan dengan metode antara lain. Yang pertama yaitu menghitung total ruang penyimpanan dengan metode perusahaan. Yang kedua yaitu menghitung masing-masing bahan baku dengan metode EOQ. Yang ketiga yaitu menghitung masing-masing bahan baku dengan metode Lagrange multiplier. Yang terakhir yaitu menentukan total cost dengan metode perusahaan dan metode Lagrange multiplier sehingga menghasilkan perbandingan antara total biaya persediaan yang diperoleh dari nilai persediaan real perusahaan dengan nilai persediaan metode Lagrange multiplier. Lalu selanjutnya ada bab 4 yaitu hasil dan analisis. Di sini dapat diketahui data-data yang kami dapatkan. Dapat tabel 4.1 yaitu data harga masing-masing bahan baku dan tabel 4.2 yaitu data penggunaan mesin tahun 2022. Selanjutnya didapatkan juga tabel 4.3 yaitu kapasitas gudang, tabel 4.4 ukuran pemesanan, tabel 4.5 data biaya pemesanan. Pengolahan data. Yang pertama yaitu perhitungan total ruang penyimpanan metode perusahaan dengan rumus sebagai berikut. Dari perhitungan tersebut diperoleh total ruang penyimpanan sebesar 54,283 meter persegi. Nilai tersebut menunjukkan kondisi yang tidak optimal karena pemesanan yang dilakukan melebihi kapasitas gudang yang dimiliki PT Toretto Toys yang sebesar 50 meter persegi, sehingga penyelesaiannya dilanjutkan ke metode EOQ. Yang kedua yaitu perhitungan total ruang penyimpanan menggunakan metode EOQ dengan rumus sebagai berikut. Dengan menggunakan metode EOQ dapat dihitung total ruang penyimpanan baru sebagai berikut. Dapatkan hasil 51,45 meter persegi lebih besar sama dengan 50 meter persegi. Dari perhitungan tersebut 1,45 meter persegi. Nilai tersebut menunjukkan kondisi yang masih belum optimal karena pemesanan yang dilakukan melebihi kapasitas gudang yang dimiliki PT Toretto Toys yang sebesar 50 meter persegi. Maka penyelesaiannya dilanjutkan ke metode Lagrange multiplier agar optimal. Tiga, perhitungan total ruang penyimpanan metode Lagrange multiplier. Di sini menggunakan rumus kapasitas maksimum gudang dibagi hasil perhitungan kapasitas gudang menggunakan EOQ dikali Q. Dihasilkan dengan menggunakan metode Lagrange multiplier dapat dihitung total ruang penyimpanan baru sebagai berikut dengan hasil 50 meter persegi kurang dari sama dengan 50 meter persegi.
Dari perhitungan tersebut, diperoleh total ruang penyimpanan baru sebesar 50 meter persegi. Nilai tersebut menunjukkan kondisi yang optimal karena pemesanan yang dilakukan sama dengan kapasitas gudang yang dimiliki PT Dorito Toys yang sebesar 50 meter persegi. Yang keempat, perhitungan total cost metode perusahaan. Biaya pemesanan, frekuensi pemesanan sama dengan penggunaan dibagi ukuran pemesanan. 7.000 dibagi 685. Frekuensi pemesanan sama dengan 10 kali pesan, biaya pemesanan sama dengan frekuensi pemesanan dikali biaya pesan, biaya pemesanan sama dengan 10 dikali 80.000, biaya pemesanan sama dengan Rp 817.520. Dengan total biaya pemesanan yaitu 11.906.480 per tahun. Lalu dihasilkan juga biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan sama dengan Q per 2 dikali A kali harga jual. Diperoleh total biaya penyimpanan yaitu 4.698.115 per tahun. Lalu ada total cost metode perusahaan atau TC1. Dari hasil perhitungan total cost, total biaya persediaan dengan menggunakan metode perusahaan didapatkan hasil sebesar Rp16.645.095. Yang kelima yaitu perhitungan total cost metode Lagrange multiplier. Total cost metode Lagrange multiplier sama dengan biaya pemesanan plus biaya penyimpanan. Dihasilkan nilai sebesar Rp11.506.415. Dari hasil perhitungan total cost atau total biaya persediaan dengan menggunakan metode Lagrange multiplier, didapatkan hasil sebesar Rp11.506.415. Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan antara total biaya persediaan yang diperoleh dari nilai persediaan real perusahaan dengan nilai persediaan metode Lagrange multiplier sebagai berikut. Total biaya persediaan real didapatkan sebesar Rp16.604.595 dan total biaya persediaan metode Lagrange multiplier dapatkan sebesar Rp11.506.415. Tabel di atas menunjukkan bahwa metode Lagrange multiplier dapat memberikan penghematan biaya persediaan sebesar Rp5.098.180. Lalu selanjutnya ada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus yang kami ambil adalah berdasarkan uraian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa metode Lagrange multiplier dapat memberikan solusi yang terbaik dan total biaya persediaan yang diperoleh lebih kecil daripada total biaya persediaan perusahaan secara real. Metode perusahaan menghasilkan total biaya persediaan pada tahun 2022 sebesar Rp16.604.595. Sedangkan metode Lagrange multiplier menghasilkan total biaya persediaan pada tahun 2022 sebesar Rp11.506.415 dengan penghematan sebesar 31% atau sebesar Rp5.098.180. Pemesanan optimal dari masing-masing bahan baku pada tahun 2022 yaitu mesin sebanyak 484 piece, bodi sebanyak 420 piece, roda sebanyak 420 pasang, dan perekat sebanyak 188 piece. Saran yang dapat diberikan untuk tugas besar matematika optimasi yang pertama yaitu sebaiknya mahasiswa lebih memahami konsep metode Lagrange dalam pengaplikasiannya untuk menyelesaikan studi kasus. Yang kedua yaitu sebaiknya mahasiswa menambahkan beberapa data agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Yang ketiga yaitu sebaiknya data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang akurat sesuai data yang ada di lapangan agar hasil yang diperoleh juga sesuai dengan tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.